Hello people with the spirit of learning, selamat datang di kelas terbaru, yaitu kelas Full Stack JavaScript Developer, di mana kita akan membuat sebuah website untuk melakukan chatting secara real time. Di video kali ini saya akan melakukan demo terkait project yang akan kita buat. Oke, yang pertama kita bakalan membuat sebuah halaman landing page, yang dimana ini bakalan berisi beberapa informasi seperti bagian total penjualan, lalu ada total member, dan ada total balance. Kemudian juga di bawah kita bakalan membuat sebuah bagian untuk menampilkan list testimoni dari user lain. Oke, jadi di sini kita bakalan klik yang bagian get started. Kemudian di sini kita bakalan ditampilkan untuk halaman daftar. Nah, di sini saya coba daftar dulu ya. Oke, setelah semua informasi sudah diisi, selanjutnya di sini kita bisa create account. Oke, setelah kita berhasil daftar, kita bakalan masuk ke halaman awal di mana kita telah berhasil masuk, dan di sini terlihat masih ada beberapa yang kosong seperti di bagian list chat, karena di sini kita belum melakukan bergabung ke grup atau juga melakukan chat atau chatting terhadap orang lain ya. Nah, di sini kita bisa pilih yang bagian discover more group. Nah, di sini ini kita bakalan diperlihatkan untuk beberapa list group yang tersedia yang dapat kita gabung. Misalkan di sini saya coba gabung yang untuk grup yang gratis. Oke, jadi di sini ada dua kategori untuk grupnya. Yang pertama itu ada VIP yang berbayar ya. Nanti kita ketika kita ingin bergabung itu bakalan ada semacam halaman pembayaran sebelum kita dapat bergabung ke grup. Dan juga di sini ada yang gratis dengan dimana ketika kita view group detail, di sini kita tinggal langsung join for free saja di sini. Oke, setelah saya coba klik ini ya, saya coba klik. Nah, di sini kita balik ke halaman chat, dan di sini sudah ada satu bagian informasi yang dimana ketika kita klik, itu bakalan menampilkan list chat dari user yang ada di grup ini. Kemudian setelah kita berhasil bergabung ke grup yang kita inginkan, nah di sini kita bisa mulai mengirimkan pesan. Misalkan di sini saya bakalan ngirim sebuah pesan, halo semuanya. Kemudian kita enter, dan di bawah pesannya sudah muncul. Lalu juga kita bakalan bisa melakukan upload gambar, misalkan seperti ini. Saya coba pilih gambar, oke bebas ya. Nah seperti ini. Nah kita juga bisa melihat untuk melakukan preview gambar yang dikirim, seperti itu. Lalu kita juga bakalan bisa melihat detail dari grup yang telah kita gabung, dan juga ownernya ya. Di sini ada ownernya, dan juga ada list member dari grup tersebut. Oke, kemudian untuk grup berbayar, di sini kita coba klik detail, dan dimana di sini ketika kita melakukan atau melihat grup detail ya, di sini ada grup media. Di bagian grup media ini, di mana ketika grup berbayar itu bakalan punya aset yang bisa kita download. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin join ya, ini saya coba klik button pay with Mitrans and join. Oke, setelah kita klik ya, kita bakalan dilempar ke halaman pembayaran dari Mitrans. Nah, di kelas kali ini kita bakalan melakukan integrasi menggunakan payment gateway yaitu Mitrans. Di sini saya coba pilih pembayarannya dulu ya. Oke, seperti ini saya coba copy. Lalu di sini saya coba masuk ke Mitrans Payment Simulator. Oke, yang di sini saya coba masukin untuk kode pembayarannya. Lalu kita bayar seperti ini. Kita bayar. Oke, kita sukses. Kita coba balik ke halaman Mitrans ya. Kemudian di sini kita coba cek status. Oke, di sini paymentnya sukses, dan kita bakalan dilempar ke halaman sukses pembayaran ya di sini. Nah, kemudian di sini ketika saya coba klik join group now, kita bakalan balik ke halaman list chat di sini, dan untuk grup bagian berbayar ini sudah muncul ya di paling atas. Seperti ini. Misalkan di sini saya coba chat, halo semuanya ya, halo semuanya. Ketika kita enter, nah di sini kita udah bisa melakukan komunikasi secara real time dengan user dan member lain. Oke, selain itu kita juga sebenarnya bisa membuat sebuah grup baru ya. Di sini kita bisa ke halaman setting. Nah, di sini bakalan ada beberapa list menu seperti ada general settings, lalu ada my account, kemudian ada my own groups. Nah, di sini kita bakalan harusnya ini bakalan berisi list grup yang kita buat sendiri ya. Nah, karena di sini user baru, jadi ini masih kosong. Misalkan di sini kita coba buat satu grup baru ya.
Kita coba buat satu grup baru seperti ini, dan saya coba isi dulu informasinya. Misalkan thumbnailnya seperti ini, lalu kita pilih nama grupnya adalah React.js, misalkan ya. Lalu description seperti itu. Lalu, nah di sini kita coba buat grup yang tipenya itu adalah berbayar, seperti ini. Kemudian harganya kita bisa atur misalkan di 25.000. Oke, jika sudah, di sebelah kanan ini kita bisa menambahkan aset dan juga benefit dari grup yang akan kita buat. Misalkan di sini untuk asetnya saya coba munculin ya, atau upload 2 aset baru seperti ini. Nah, ini bisa gambar ya. Ini saya coba pilih gambar, lalu yang bawah juga gambar ya. Ini bebas gambarnya. Lalu untuk benefitnya, misalkan di sini kita bisa isi. Nah, ini saya coba isi random dulu ya. Benefit 1, tambah lagi benefit 2. Oke, cukup seperti ini. Jika sudah, di sini kita bisa create new group. Nah, sehingga ketika kita balik ke halaman My Own Groups, di sini sudah muncul nih, ada dengan total 1 member, yaitu kita sendiri, di mana ada total VIP grupnya itu 1, dan juga di bawahnya itu ada list dari grup yang udah kita buat. Oke, lalu di halaman revenue, kita bakalan mendapatkan beberapa informasi dari total saldo dana yang kita dapatkan dari hasil grup berbayar ya. Misalkan di sini ada beberapa informasi di bagian revenue, misalkan balance yang tersedia yang dapat kita lakukan penarikan ya. Lalu ada total VIP group dan ada total member VIP dari grup-grup yang telah kita buat. Lalu di bagian bawah juga kita bakalan ada semacam chart ya, yang dimana di sini akan mengambil data selama 8 bulan terakhir dengan total penjualan kita. Lalu di bagian bawah untuk tabelnya, ini bakalan berisi list member-member baru yang telah join pada grup berbayar kita. Oke, jadi di sini saya coba melakukan penarikan dana dengan melakukan withdraw money ya di sini. Nah, di sini kita bisa mengisi beberapa informasi seperti total yang ingin ditarik ya dari saldo dana yang tersedia. Misalkan di sini saya isi 1.000, kemudian kita pilih banknya. Misalkan di sini kita pilih yang Mandiri atau BCA deh. Kita pilih yang BCA, lalu kita isi account number dari akun bank tersebut. Seperti ini. Lalu ada nama dari banknya ya, nama banknya. Nah, di sini saya coba isi misalkan seperti ini. Oke, jika sudah, kita bisa klik request for withdraw. Ketika kita berhasil ya, kita klik OK, dan kita bakalan dilempar ke halaman list history payout ya, dimana di sini statusnya masih pending dan harus di-approve oleh admin. Oke, di sini saya coba akses ke halaman admin untuk melakukan approval terkait penarikan dana. Misalkan di sini saya coba isi dulu ya informasinya. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba klik sign in, dan di sini kita bakalan dilempar ke dashboard admin dan ada list dari histori penarikan yang udah dilakukan ya. Misalkan di sini ada yang terbaru. Nah, di sini saya coba tinggal approve aja. Dan approve, di sini kita perlu memasukkan sebuah bukti transaksi sebelum kita bisa confirm untuk withdraw request-nya. Misalkan di sini saya coba isi ya, ini gambarnya mungkin seharusnya ini adalah bukti transaksi. Karena untuk demo mungkin random aja ya. Misalkan seperti ini, ketika kita klik confirm, kita klik OK di sini, dan ini statusnya berubah menjadi sukses. Sehingga ketika kita balik ke bagian dari halaman user, nah di sini statusnya udah berubah jadi sukses. Sehingga ketika kita balik ke bagian revenue, di sini balance-nya udah berkurang. Yang bisa kita tarik yaitu sisa 24.000. Lalu di project kali ini ya, atau di kelas kali ini, kita bakalan menggunakan React.js sebagai front end ya. Untuk front end-nya kita bakalan membuat atau menggunakan React.js. Lalu untuk bagian backend, kita cukup bisa menggunakan Express.js. Lalu untuk bagian database, kita bakalan menggunakan PostgreSQL. Oke, jadi itu adalah sebuah demo singkat pada project yang akan kita buat pada kelas kali ini. Project ini bisa teman-teman jadikan sebagai portofolio, belajar terkait real-time data, dan juga project ini bisa dimodifikasi lebih lanjut untuk dijual kembali. Oke, people with the spirit of learning, sampai jumpa di kelas.
Oke, karena kita bakalan pakai database PostgreSQL, jadi kita perlu install dulu databasenya. Nah, teman-teman boleh buka browsernya aja, lalu di sini kita ketikkan aja install Postgres. Nanti bakalan muncul paling atas di bagian sini ya, PostgreSQL. Ini kita klik aja. Nah, di sini udah ada ngeload halamannya, jadi kita pilih yang Windows, karena di sini saya pakai Windows. Misal teman-teman pakai macOS atau Linux bisa disesuaikan ya. Ini kita pilih Windows. Oke, lalu di sini kita perlu download installernya nih. Jadi kita bisa klik yang bagian sini nih, download the installer. Oke, kita bakalan diarahin ke Enterprise DB. Nah, ini mungkin kita bisa pakai yang versi 17 saja, yang paling terbaru ya harusnya. Kita pilih sesuaikan dengan sistem operasi teman-teman ya. Di sini saya pakai yang Windows x86 64 bit. Kita download di sini. Oke. Di sini kita tunggu proses downloadnya selesai. Nah, ini udah ada muncul ya. Ini kita save. Mungkin kita taruh di sini aja nih. Kita save. Oke, ini kita tunggu proses installnya selesai ya. Oke, jika sudah terinstall, selanjutnya ini kita bisa jika sudah terdownload ya, kita bisa install aja. Di sini kita install. Oke, ini kita bisa next saja ya. Kita next. Nah, seperti ininya juga, ini bisa kita biarkan saja ya. Ini bisa default aja, kita centang semua. Kita next. Oke, data directory kita next. Nah, untuk password ini bisa sesuaikan ya dengan password yang teman-teman mau. Nah, misalkan di sini namanya adalah secret. Kemudian di sini juga secret. Oke, kita next. Portnya kita bisa biarkan saja defaultnya 5432. Next. Lokalnya kita bisa biarin aja, kita nggak perlu pilih. Next. Kita next. Dan kita next. Nah, ini kita tunggu proses installnya selesai. Oke, di sini kita udah berhasil install ya. Nah, jadi selanjutnya sebenarnya di sini dia udah terinstall juga database manajemennya. Nah, teman-teman boleh ketikkan pg admin ya di sini. Nah, ini dia udah terinstall juga database manajemennya untuk PostgreSQL. Oke, kita cek dulu ya di sini ya. Oke, seperti ini ya. Ini kita masuk kita pilih yang ini dan kita masukkan password yang tadi ya, yang sudah kita set. Nah, seperti ini. Nah, tapi saya nggak mau pakai pg admin ya, jadi kita bakalan install namanya adalah dbeaver ya, dbeaver. Nah, ini kita bakalan pakai ini untuk database manajemennya. Nah, mungkin kita bisa langsung ke download aja. Kemudian kita pilih yang Windows installer ya, kalau saya, karena saya pakai Windows. Nah, sini kita save aja, kita simpan di download. Oke, ini kita tunggu dulu ya proses downloadnya. Oke, ini proses downloadnya udah selesai. Sekarang kita bisa langsung install aja nih di Beaver ya. Oke, kita klik OK, kita pilih bahasanya, mungkin default aja ya, English. Kita next, ini kita next. Ini kita next saja. Lalu ya, ini kita next install. Nah, ini kita tunggu dulu proses installnya selesai. Nah, di sini proses installnya udah selesai. Sekarang kita bisa buka aja, namanya adalah dbeaver. Kita buka. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini kita klik no dulu. Ini kita bisa perbesar dulu ya. Nah, caranya pertama kita perlu nambahin koneksi ke PostgreSQL kita ya. Jadi kita bisa klik yang di sini nih. New database, kita pilih providernya yaitu PostgreSQL. Kita next. Lalu di sini ini kita connectnya pilih yang by host. Hostnya defaultnya localhost, udah sesuai. Database ini kita bisa kosongin aja. Lalu portnya udah sesuai ya. Nah, sekarang untuk kita isi pasportnya kita pilih, kita ketikkan secret ya, sesuai dengan yang teman-teman inputkan pada saat menginstal PostgreSQL. Nah,
Nah, ini kalau udah kita bisa tes connection. Oke, dia ngecek. Nah, ini pasti kalau misalkan teman-teman baru install, dia ada beberapa yang hilang. Jadi kita bisa download aja untuk driver menjalankan database PostgreSQL-nya. Oke, jika sudah, ini bakal muncul pop-up seperti ini, connection. Ini berhasil connected ya. Oke, kita oke dan kita finish. Nah, sehingga dia kalau udah berhasil koneksi, ini kita muncul nih di sini, di bagian sini. Nah, teman-teman boleh masuk ke database. Oke. Nah, di sini kita bisa buat database baru. Teman-teman boleh klik kanan aja. Kemudian kita pilih create new database. Nah, nanti namanya adalah HeyHowDB ya, misalkan. Seperti itu. Kita klik oke. Oke, seperti ini. Nah, ini kita masuk ke publik, baru dia ada list tabelnya. Nah, dengan begini kita udah berhasil menginstal PostgreSQL-nya dan juga dbeaver untuk manajemen database. Oke, people, with the spirit of learning, itu saja pembelajaran pada video kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala ketika proses pembelajaran, silakan bertanya melalui forum yang sudah disediakan oleh tim BWA atau bertanya langsung melalui grup seperti Discord atau Telegram yang sudah disediakan oleh tim BWA. Oke, people, with the spirit of learning, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai ngoding ya, sebelumnya kita perlu buat IRD untuk database di aplikasi kita nanti. Nah, untuk membuat IRD kita bisa pakai tool yang namanya adalah DB Diagram ya. Nah, di sini kita bisa klik aja, teman-teman boleh kunjungi websitenya. Lalu di sini kita bisa langsung go to app aja ya. Kita klik yang di sini, lalu nah ini defaultnya dia udah dikasih contoh cara buatnya ya. Mungkin kita bisa delete dulu aja semuanya supaya bersih. Nah, yang pertama udah pasti ya, untuk sistem kita itu bakalan punya namanya adalah table users ya. Dimana di sini dia punya ID. Nah, ini di sini tipe datanya kita bisa simpan sebagai pacar karena nanti kita bisa pakai yang namanya adalah UUID ya. Oke, kita bisa set sebagai primary key. Lalu di bawahnya di sini kita ada name, ini juga varchar, lalu ada email, ini juga varchar, kemudian ada password sama ya, varchar, kemudian ada foto ya atau avatarnya, kita bisa simpan dia sebagai varchar juga. Kemudian sebelumnya untuk user kan udah pasti dia bakalan ada role ya, role entah dia sebagai admin atau sebagai user. Jadi kita bisa buat dulu table role di atasnya ya. Bisa buat table roles. Dimana di sini ini sama ya, ini kita copy aja dari sini. Dia punya ID juga. Lalu di sini dia punya field role. Dimana di sini dia enum ya. Kita buat dulu enumnya di atas. Enum misalkan di sini role. Oke. Nah, yang pertama dia ada admin. Oke, nanti admin ini bakalan login ke sistem untuk melakukan approve ya, approve atau melakukan perizinan untuk pencairan dana ya, misalkan dari user ingin mencairkan dana. Kemudian ada user ini buat role yang user biasa. Oke, seperti itu. Kemudian ada tambahan nanti dua role. Nah, dua role ini ada member dan juga ada owner. Nah, dua role ini itu bakalan digunain di relasi ke table groups ya, karena nanti groupsnya udah pasti ada role member dan juga ada role owner ya, gitu. Jadi kita bisa buat seperti ini. Oke, kemudian role-nya ini kita bisa connect, tambahin type-nya, berarti kita masuk ke enum role seperti ini. Oke, sehingga di user kita perlu tambahin relasi baru, namanya adalah role ID. Oke, tipe datanya adalah dia varchar. Kemudian dia relasi ke reference ke ini relasinya berarti satu user itu punya satu role ya, berarti kita bisa tambahkan strip seperti ini, lalu kita connection ke database-nya apa atau tabelnya apa, roles titik ID. Oke, kalau udah kita lanjut ke bawah. Nah, di bawah sendiri untuk tabelnya selanjutnya ada grup ya. Oke, kita buat di sini table groups. Oke, dia punya ID juga sama. Kita copy dari atas saja, kita paste di sini. Lalu di sini dia punya name.
name varchar, kemudian ada foto ya, thumbnail dari grupnya varchar, lalu ada tipe. Nah, tipe ini dia perlu enum juga. Ini kita bisa buat enum, namanya adalah group type ya, misalkan group type. Oke, nah di sini nanti grup ini itu tipenya ada yang gratis atau free dan juga ada yang berbayar atau paid. Sehingga kita bisa tambahkan field sebagai group type. Oke, lanjut di bawahnya itu nanti ada about. Jadi ada deskripsi tentang grupnya, varchar, kemudian ada benefit. Benefit join grupnya apa? Kita simpan dia sebagai varchar. Nah, karena nanti di database-nya kita bakalan pakai PostgreSQL. Nah, di PostgreSQL itu kita bisa simpan dia dalam bentuk array of string ya. Jadi kita bisa tambahkan kurung siku seperti ini ya. Nanti kita simpan dalam array seperti itu. Kemudian ada harga, price. Ini tipenya adalah integer. Lalu terakhir ada kita simpan juga data kapan grupnya dibuat. Kita simpan dalam field created at. Tipenya adalah datetime. Seperti itu. Oke, lanjut di bawah. Nah, di grup sendiri itu nanti ada aset ya, aset yang diupload oleh owner untuk grup yang berbayar ya. Misalkan di grup berbayar itu ada misalkan PDF untuk cara koneksi database ke PostgreSQL, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti disimpan dalam PDF dan diupload, dan member bisa mendownload untuk dipelajarin. Jadi kita bisa buat sebuah table namanya adalah group assets. Oke, lalu di sini ini sama ya. Ini kita copy, lalu kita tambahkan di sini. Kemudian di grup asset itu ada relasi ke grupnya ya. Berarti kita simpan grup ID, itu tipe datanya adalah varchar, dan relasinya ke grup ya. Berarti kita ini relasinya satu grup itu punya banyak aset, berarti one to many. Kita tambahkan seperti ini ya. Oke, arrow kanan seperti ini, lalu kita arahin ke group titik ID. Oke, seperti itu. Lalu ada file name ya, atau iya file name, karena nanti dia disimpan sebagai file ya, tapi yang kita simpan cuma namanya. Untuk filenya itu disimpan di storage di backend kita nanti. Oke, ini kita simpan sebagai varchar. Oke people, with the spirit of learning, itu saja pembelajaran pada video kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala ketika proses pembelajaran, silakan bertanya melalui forum yang sudah disediakan oleh tim BWA, atau bertanya langsung melalui grup seperti Discord atau Telegram yang sudah disediakan oleh tim BWA. Oke people, with the spirit of learning, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, untuk grup aset sudah, selanjutnya kita buat table room ya. Jadi di room ini untuk nyimpan ruang chat antara user ke user dan user ke grup ya. Maka dari itu kita bisa buat namanya adalah rooms, dimana di sini kita bisa tambahkan aja untuk ID-nya ya, sama. Kita tambahkan di sini. Lalu dia punya name, ini dia type-nya adalah varchar juga. Lalu kita perlu flag ya, untuk atau field untuk nandain dia grup atau bukan. Jadi kita bisa tambahkan is group, tipe datanya adalah boolean ya, atau true or false seperti itu. Nah, jadi nanti rooms-nya ini bisa dipakai untuk chat untuk nyimpan ruang chat antara user ke user dan user ke grup. Jadi kalau is grupnya true, berarti ini roomnya si grup ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga perlu simpan create yang buat grupnya siapa. Jadi kita bisa buat fieldnya namanya adalah created by ID. Ini kita bisa set dia varchar, dan reference ke ini dia one to many ya. Jadi satu user itu bisa bikin banyak room chat ya. Jadi kita bisa relasinya pakai arrow ke kanan ya, panah kanan seperti ini ya. Lalu users titik ID. Oke, lanjut kita simpan juga kapan roomnya dibuat atau ruang chatnya dibuat. Kita bisa create add. Oke, kita pakai datetime ya, sama.
Oke, kalau udah rooms ini berarti kita perlu hubungkan ke grup ya. Kita perlu hubungkan ke grup. Jadi kita tambahkan aja field di bawahnya adalah room ID. Ini dia tipenya adalah varchar. Lalu reference ke berarti satu grup itu cuma boleh punya satu room chat ya. Jadi kita bisa kasih strip seperti ini, yang artinya one to one ya relationnya, rooms titik ID. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk room chat udah, selanjutnya kita bisa buat lagi untuk member dari yang ada di room chat ini. Jadi kita bisa buat table, namanya adalah room members. Oke, lalu di sini kita bisa copy juga untuk ID-nya. Copy, lalu untuk fieldnya yang pertama itu ada relasinya ke room ID, udah pasti room ID. Di sini tipenya adalah varchar, reference ke ini relasinya one to many ya, jadi satu room punya banyak member, jadi kita bisa rooms titik ID. Lalu ada user ID atau relasi ke user ya, jadi kita bisa tambahkan varchar ref. Relasinya one to many juga, satu user itu bisa punya join di room-room manapun ya. Jadi kita relasinya one to many, user titik ID, lalu ada role-nya. Nah, role-nya ini role ID varchar, ini kita simpan ya, karena nanti kan role-nya ada owner dan member ya, jadi kita bisa simpan juga. Ref, nah ini juga sama ya, one to many roles titik ID. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga simpan kapan dia join. Oke, join at date. Kita simpan sebagai date time ya. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut lagi. Nanti kita juga buat lagi table untuk nyimpan pesannya nih. Pesan list atau daftar data-data message yang dikirim di room itu ya. Jadi kita bisa buat room messages ya. Room message. Kemudian untuk ID-nya sama, ini kita copy aja di sini. Kita enter dulu ke bawah. Oke. Lalu di sini di bawahnya itu ada relasi ke room ID-nya. Oke. Varchar sama ya, reference-nya atau relasinya ke grup ke rooms. Ini relasinya one to many, rooms titik ID. Oke. Kemudian ada yang ngirim siapa, jadi kita bisa relasiin ke table user. Jadi kita kasih nama fieldnya adalah sender ID, varchar, reference ke user titik ID. Nah, relasinya dia one to many. Oke, kemudian ada konten. Nah, konten atau pesannya apa? Nah, konten ini kita simpan dia sebagai varchar aja. Lalu nanti di sistem kita itu dia bisa ngirim gambar juga nih, nge-share gambar. Jadi kita bisa buat tipenya apa. Nah, ini kita buat enumnya dulu ya. Enumnya dulu tipe message type ya misalkan. Oke, nah di sini kita bisa yang pertama ada teks dan juga ada image ya, seperti itu. Sehingga ini kita enum ya harusnya ya, bukan type. Nah, seperti ini. Baru kita pakai di sini message type. Oke, message type. Kemudian ada created at-nya kapan. Oke, created at ini buat nyimpan kapan pesan ini dikirim. Oke, date time. Oke, room message udah. Kalau udah selanjutnya, nah nanti sistem kita juga bisa, kita bakalan buat fitur namanya adalah password reset. Oke, jadi kita perlu simpan sebuah token yang akan divalidasi jika ingin melakukan password reset ya. Jadi kita bisa buat table namanya adalah password reset. Oke, lalu di sini sama ya, ini kita ambil ID-nya. Kemudian di sini relasinya ke user ID ya. User ID yang mau melakukan reset password. Ini varchar reference ke ini one to many ya. User titik ID. Kemudian ada tokennya, kita simpan sebagai varchar. Oke, kalau udah untuk password reset udah, selanjutnya nanti juga user atau pengguna itu bisa melakukan pembayaran atau transaksi untuk
join grup yang berbayar nih, yang VIP seperti itu, VIP. Oke, jadi kita bisa buat table transactionnya. Transactions, ini kita tambahkan ID-nya. Lalu di bawahnya, nah yang pertama field yang kita simpan itu ada, kita simpan grup itu punya siapa. Jadi kita relasiin ke user yang punya grup tersebut. Jadi kita bisa buat fieldnya di sini owner ID ya, misalkan varchar, lalu di sini reference ke users. Ini kita tambahkan dulu relasinya users titik ID. Oke, kita pakai arrow ke kanan seperti ini atau panah arah ke kanan. Lalu ada user ID yang melakukan transaksi siapa, varchar ref, ini juga sama ya, user titik ID. Lalu ada grup ID-nya apa, berarti grup ID, berarti grupnya apa, ini referensi ke grup titik ID. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya ada price-nya, kita simpan price-nya seperti ini, integer ya, simpan price-nya integer. Lalu ada status, nah status kita juga perlu enum ya, berarti kita perlu enum di sini status type ya, misalkan status type, ada pending, kemudian ada sukses, dan ada failed ya. Lalu kita bisa pakai di sini status type. Kemudian kita buat, kita simpan juga kapan dia melakukan transaksi, created at that time. Oke, seperti itu. Nah, untuk table transaction udah, selanjutnya kita bakalan simpan juga, karena nanti di sistem kita owner group itu bisa melakukan penarikan dana dari hasil user yang membeli akses grup tersebut. Jadi kita bisa simpan riwayat penarikan dananya, kita simpan dalam table namanya adalah payout ya, nanti ya, payout seperti itu. Ini juga sama ya, dia punya ID, lalu kita simpan user ID-nya. Ini user ID si owner group ya, jadi kita bisa tambahkan varchar ref ke user titik ID. Oke, kemudian ada amount-nya atau jumlah yang ingin ditarik ya, atau dicairkan dananya, integer. Lalu ada, kita perlu simpan detail banknya nih. Yang pertama ada bank name-nya apa, bank name, ini dia varchar. Lalu ada, ini harusnya varchar ya. Lalu ada bank account number-nya, bank account number-nya ini kita simpan varchar aja ya. Oke, lalu ada bank account name-nya, account name. Oke, varchar. Kemudian untuk statusnya nih, kita juga perlu status, apakah dia statusnya sedang pending, sukses, atau failed ya. Jadi kita bisa pakai tambahkan field status, dan kita ambil enum dari status type. Dan juga nanti kita perlu share juga bukti bahwa telah melakukan transfer jika payouts-nya di approve ya. Jadi kita bisa tambahkan field proof. Ini nanti dia bentuknya gambar ya, jadi kita simpan nama filenya aja. Dan terakhir itu ada created at-nya, atau kapan payout-nya itu dibuat ya, kita simpan sebagai date time. Oke, dengan begitu ini semua adalah IRD yang udah kita siapin, nah, dan yang nantinya kita bakalan pakai di sistem kita ya. Oke people, with the spirit of learning, itu saja pembelajaran pada video kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala ketika proses pembelajaran, silakan bertanya melalui forum yang sudah disediakan oleh tim BWA, atau bertanya langsung melalui grup seperti Discord atau Telegram yang sudah disediakan oleh tim BWA. Oke people, with the spirit of learning, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, untuk IRD udah, selanjutnya kita bisa setup untuk Express app kita ya, atau Express.js kita. Nah, teman-teman, untuk template backendnya udah saya siapin di aset ya, jadi teman-teman boleh cek dan install aja dulu. Nanti teman-teman bakalan dapatin struktur folder yang seperti ini ya, jadi ada source, kemudian ada index.ts, ada gitignore, package.json, dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, untuk memulainya kita bisa lakukan install modul ya, jadi kita bisa npm install aja, ketikan npm install. Oke, di sini kita tunggu proses installnya selesai. Oke, jika sudah,
Coba kita cek di package JSON deh. Ini, oh ini ada ke bawah mongos ya. Ini saya bisa delete dulu ya. Saya bisa delete. Ini karena saya nggak pakai. Untuk komanya kita hapus. Nah, jadinya seperti ini aja. Mungkin ini kita bisa remove dulu ya node modulnya, rm.rf node modules. Tapi nanti mungkin di template-nya nanti saya bakalan hapus ya. Saya bakalan update untuk template-nya, jadi teman-teman udah bisa langsung npm install aja ya. Ini saya perlu ulangin. npm install seperti ini. Oke, kita tunggu ya proses installnya. Nah, proses installnya udah selesai. Selanjutnya kita perlu setup struktur foldernya nih. Nah, mungkin di dalam folder source itu nanti ada namanya adalah controller ya. Controller seperti biasa. Ini untuk menangani atau menghandle request dari klien ya. Oke. Kemudian ada yang namanya routes. Nah, ini buat ngatur rute-rute dari endpoint kita ya. Kemudian nanti ada yang namanya middlewares, nanti fungsi-fungsi seperti misalkan seperti apa ya, verify token dari user itu bisa kita simpan fungsinya di dalam middleware seperti itu. Kemudian ada utils, ini nanti untuk helper kita, misalkan function untuk format rupiah dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian ada routes, bukan routes tapi ada types. Ini buat nyimpan custom types seperti response ya. Nanti saya bakalan jelasin di video-video selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini karena di backend ini atau di kelas ini kita bakalan pelajari tentang layer arsitektur. Nah, jadi di layer arsitektur itu dia bakalan dipisah nih. Untuk yang sebelumnya logic dan query ke database itu digabung, sekarang kita bisa pisah. Nah, kita bisa ke dalam dua folder. Yang pertama, foldernya ada services. Nah, ini bakalan nyimpan ini ya untuk bisnis logic yang ada di aplikasi kita. Kemudian ada folder repositories. Nah, ini bakalan fungsi-fungsi untuk melakukan query ke database langsung ya, tanpa ada logika bisnisnya atau bisnis logiknya, seperti itu. Nah, kalau ini udah semua, berarti harusnya ini kita udah bisa siapin untuk connect ke Prisma ya, untuk ORM database kita. Oke people, with the spirit of learning, itu saja pembelajaran pada video kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala ketika proses pembelajaran, silakan bertanya melalui forum yang sudah disediakan oleh tim BWA atau bertanya langsung melalui grup seperti Discord atau Telegram yang sudah disediakan oleh tim BWA. Oke people, with the spirit of learning, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sekarang kita bisa mulai install Prismanya ya untuk ORM kita. Nah, di sini teman-teman boleh akses saja langsung website dari Prismanya dan kita pilih yang Get Started with ORM. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah kita pilih yang New Database, lalu kita pilih database-nya. Yang kita gunain adalah PostgreSQL ya. Oke. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ini kita bisa skip. Nah, ini kita bisa ambil yang npm install Prismanya aja nih, karena untuk TypeScript dan lain-lain itu udah ya. Kita copy, kemudian kita taruh di terminal ya. Oke, kita install. Oke, di sini kita tunggu dulu proses installnya selesai ya. Oke, oh ini oke, sebentar saya coba upgrade node saya dulu ya. Oke, jadi di sini saya udah ganti versi node saya ya, dan saya lakukan install Prisma ulang dan ini berhasil ya. Jadi teman-teman pastiin untuk versi Node.js yang itu ada di 18 ke atas ya. Oke, kalau udah kita balik ke dokumentasinya. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini kita perlu init ya, init dari file Prismanya. Jadi kita bisa copy aja. Di sini npx prisma init dan dia bakalan kebuat satu folder ya, satu folder namanya adalah Prisma. Di dalamnya ada file namanya adalah schema.prisma dan juga dia ada env-nya nih, ada env-nya.
Oke, nah sekarang kita bisa next dulu nih, connect your database. Nah, di sini kalau kita cek, dia data source-nya udah pakai PostgreSQL, dan untuk URL-nya itu diambil dari NV dengan nama database URL. Nah, di NV kan udah ada nih database URL. Sekarang kita perlu sesuai nih untuk koneksinya. Jadi yang pertama untuk usernya kita pakai yang namanya Postgres ya. Itu sesuai dengan yang kita install sebelumnya. Kemudian passwordnya, ini random passwordnya kita ganti jadi secret. Oke. Lalu untuk database di MyDB-nya ini kita ganti jadi, kalau kita cek di dbver itu namanya adalah HeyHowDB. HeyHowDB ya. Oke, seperti itu. Kita save. Sekarang kita balik ke dokumentasi. Kita scroll ke bawah lagi dan kita pilih yang using Prisma Migrate ya. Nah, di sini baru kita bisa buat database skemanya. Nah, database skemanya ini kita perlu buat sesuai dengan yang ada di ERD kita ya, ERD kita. Oke. Jadi kita bisa langsung ke skema.prismanya aja. Nah, di bawahnya mungkin yang pertama kita tambahkan dulu ya enumnya. Enumnya yaitu kalau kita cek di sini ada kita kasih nama role type aja ya, role type. Di mana di sini ada admin, kemudian ada user, ada owner, dan juga ada member. Oke, lalu di bawahnya baru kita buat si table roles-nya. Jadi kita bisa ketikkan model, namanya adalah, ini kita pakai singular ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini role seperti ini. R-nya besar ya, huruf depannya besar, kapital. Kemudian kita tambahkan ID, ini string, lalu dia kita set sebagai ID, dan defaultnya kita pakai UUID ya, UUID seperti ini, UUID. Kemudian kita tambahkan panjangnya, DB char-nya itu DB char-nya itu 36 ya, 36. Ini harusnya stringnya pakai huruf besar ya, S-nya seperti ini. Oke, lanjut. Di bawahnya ada role dengan enum atau tipe data adalah role type. Kemudian di sini, nah untuk nyesuaiin nama database-nya atau nama tables-nya nanti kita bakalan pakai sesuai yang ada di ERD ya, namanya adalah roles. Kita bisa pakai namanya adalah underscore add map. Oke, namanya adalah roles. Seperti itu. Ini buat ngedefine bahwa database kita itu namanya adalah roles. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada user ya. Kita ke user, model user. Di sini sama dia punya ID seperti ini. Ini kita copy aja ya. Ini kita bisa copy dari sini. Copy dari sini. Lalu ada name. Ada name. Ini dia string juga. Lalu ada email string. Lalu ada password. Ini string juga. Kemudian ada foto, ini juga string. Oke, nah selanjutnya kita buat yang relasinya dulu nih. Relasinya yang pertama untuk role-nya. Jadi kita untuk buat relasi di Prisma itu yang pertama kita define dulu field-nya, yaitu role ID, tipe datanya adalah string, lalu relasinya kita tambahkan di sini namanya adalah role. Oke, kemudian kita masukin modelnya yaitu role. Kita tambahkan flag relation. Oke, yang pertama ada fields. Fields-nya itu diambil dari role ID dan reference ke role titik ID ya di sini. Berarti kita ketikkan ID aja kayak gini. Nah, ini karena masih ada error merah seperti ini karena kita belum tambahin di model role-nya. Jadi kita bisa tambahin di model role-nya itu misalkan di sini ada namanya adalah users dan relasinya adalah ke user. Karena dia relasinya one to many, jadi kita tambahkan kurung siku seperti ini ya. Kurung siku buka dan tutup seperti ini. Oke, lanjut. Di bawahnya kita tambahin lagi untuk model grupnya nih. Untuk model grup, berarti kita bisa buat seperti ini. Grup, dan kita copy aja untuk ID-nya. Lalu dia ada yang pertama ada name. Oke. Name bukan factor ya di sini tapi string, sorry. Kemudian ada foto, ini juga string. Lalu ada type, ini juga untuk type kita perlu buat juga enumnya ya. Enum namanya adalah group type. Oke, yang pertama itu ada free, kemudian ada paid. Oke, sehingga di type-nya kita bisa ganti jadi group type. Oke, lanjut ada about.
ini kita simpan sebagai string, cuman untuk defaultnya kita kasih dia teks ya, supaya agak panjang ya untuk teksnya seperti itu. Oke, lanjut ada benefit. Nah, benefit ini kita simpan sebagai array of string ya. Jadi kita bisa tambahkan string, lalu pilih yang bawah ini ya, yang ada kurung sikunya seperti ini. Oke. Lalu ada price. Ada price ini tipenya adalah integer. Lalu ada created at. Created at ini defaultnya adalah tipe datanya adalah datetime, dan defaultnya itu adalah sekarang ya. Jadi kita nggak perlu isi manual, nanti dia bakalan otomatis keisi sendiri. Oke, kemudian untuk ROM ID karena kita belum buat ya model ROM ID, kita bisa biarin dulu. Nah, tapi ini kita bisa, oh ya, kita belum define untuk nama database-nya, nama tabelnya. Berarti kita tambahin map, di sini namanya adalah users. Lalu untuk yang group namanya adalah groups. Oke, seperti itu. Lalu ada selanjutnya ada grup aset ya, grup aset. Ini kita tambahkan grup aset dan kita paste aja untuk ID-nya. Kemudian dia ada relasi ke grup ID nih, kita buat dulu grup ID string. Lalu di sini grup, berarti kita panggil model grup, dan relationnya fields-nya ke grup ID dan reference ke ID. Oke. Lalu di bawahnya ada file name. Ini dia tipenya adalah string. Lalu kita perlu tambahin dulu di model grupnya. Jadi di sini ada assets, dimana di sini grup assetsnya kita tambahkan seperti ini ya. Karena dia nanti relasinya one to many, jadi satu grup punya banyak aset. Oke. Lalu di grup aset kita define dulu untuk nama tabelnya nanti jadi grup assets. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada room ya. Ada room, berarti di sini kita buat model namanya adalah room, kita paste di sini untuk ID-nya. Lalu di sini untuk room itu punya name. Nah, name-nya di sini kita bisa kasih dia nullable ya. Jadi kita kasih tanda tanya seperti ini. Lalu ada flag is group. Ini tipe datanya adalah boolean dan defaultnya itu adalah false. Oke. Lalu kita buat juga relasi yang buat grupnya atau yang buat row-nya siapa, created by string. Lalu ada created by user. Nah, ini buat field koneksinya. Ini kita panggil user dan kita relasi ke fields ID-nya adalah created by reference ke ID. Oke. Nah, di sini ini kita bisa tambahkan aja langsung ya di user, berarti kita bisa tambahkan di sini namanya adalah room seperti ini. Nah, supaya room ini unik ya, untuk relasinya kita bisa tambahkan di room itu created by usernya. Ini kita tambahkan name-nya ya. Di sebelum fields ini kita tambahkan string seperti ini, namanya adalah user create relation ya, koma. Nah, ini kita copy, kemudian kita taruh di user. Nah, ini ya. Nah, caranya kita panggil add relation, baru kita isi dengan string yang tadi ya, seperti ini. Oke, kalau udah lanjut kita buat juga, kita simpan juga, kita cek di room. Itu ada created add-nya, berarti kita buat created add-nya pakai datetime ya, sama datetime dan defaultnya adalah now. Oke, seperti itu. Lalu untuk room udah, selanjutnya di bawah ada room member, berarti kita perlu buat juga nih model room member. Oh ya, ini kita belum tambahin nama tabelnya. Nama tabelnya berarti sini kita pakai map, namanya adalah rooms. Oke, lanjut ke room member ya. Di sini kita paste aja untuk ID-nya. Ini kita copy dulu. Kita copy. Oke, people, with the spirit of learning, itu saja pembelajaran pada video kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala ketika proses pembelajaran, silakan bertanya melalui forum yang sudah disediakan oleh tim BWA atau bertanya langsung melalui grup
seperti Discord atau Telegram yang sudah disediakan oleh tim BWA. Oke, people with the spirit of learning, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, lanjut untuk room member. Selanjutnya untuk fieldnya yang pertama kita relasiin ke room ID. Room ID di sini tipenya adalah string. Lalu ini kita tambahkan room, model kita panggil model roomnya. Kemudian relation fields-nya ke room ID dan reference ke ID. Oke, kemudian kita konekin dulu. Di sini berarti dia punya member ya. Kita kasih nama fieldnya adalah members. Dan di sini kita panggil room member, kita tambahkan array sepertinya, array kosong. Kemudian lanjut ada user ID. Oke, membernya siapa? Berarti kita tambahkan juga di sini user, relasi ke model user, relation, fieldsnya adalah user ID dan reference ke ID. Kita tambahkan juga di user. Ini berarti kita bisa tambahkan bikin kayak gini aja ya. Room members. Room member. Oke, lanjut. Kemudian ada role-nya ya. Role-nya apa? Role ID. String. Kemudian role. Kita panggil model role. Add relation. Fields. Role ID. Reference ke ID, sehingga kita bisa tambahkan di role-nya ya. Di role-nya untuk di modelnya kita tambahkan room member roles ya, misalkan seperti itu, room member. Oke, kalau udah kemudian untuk room member udah, oh ya, untuk date-nya juga kita tambahkan ya, join add, tambahkan date time, defaultnya adalah now, tahu sekarang ya. Lalu kita define untuk tabelnya, namanya adalah room members. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk room message-nya. Oke, di room message kita bisa tambahkan di sini room message. Kita paste aja untuk ID-nya, lalu di bawahnya dia relasi ke room ya, room ID. Ini kita bisa copy aja nih. Kita bisa copy dari room ID yang di sini. Copy. Oke. Kita rapin dikit. Nah, kemudian kita tambahkan di rooms. Yaitu namanya adalah fieldnya messages dan room message. Kayak gini. Oke. Lalu di bawahnya ada sender ID. Nah, ini kita bisa copy aja nih dari user ID yang di sini. User ID yang di sini. Lalu kita tambahkan di sini dan kita ganti. Ini jadi sender ID. Sehingga kalau kita cek di user ya, kita bisa tambahkan di user, itu mungkin nanti namanya adalah room message, panggil relasi room message kayak gini. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Kemudian setelah sender ID udah ya relasinya, selanjutnya kita tambahkan kontennya. Kontennya adalah string, dan kita simpan dia sebagai teks ya, tipenya teks. Oke, lalu untuk type, oke, kita perlu buat enumnya dulu. Enum berarti message type-nya itu ada text dan juga ada ads, juga ada image. Oke, lalu di sini kita tambahkan message type. Ini kita kasih no label aja dan defaultnya itu adalah teks ya, teks. Oke, lalu ada created add seperti biasa, created add, date time, dan defaultnya adalah now. Dan kita map untuk nama tabelnya adalah room messages. Oke. Oke, lanjut ada password reset. Kita perlu tambahkan model password reset. Kita paste aja untuk ID-nya. Kita copy di sini. Kita copy, lalu kita taruh di sini dan ada user ID. Berarti kita bisa ambil dari user ID di sini nih. Oke, user ID di sini. Kita paste dan kita tambahkan di user ya, di user. Berarti namanya adalah di sini mungkin password reset, dan kita panggil modelnya password reset seperti ini. Oke, kita
Kita lanjut lagi ke bawah. Ada token ya, ada token untuk nyimpan validasi password resetnya. Oke. Kemudian ada terakhir kita define dulu untuk nama tabelnya itu jadi user password resets. Oke, seperti itu. Oke, lanjut untuk transaction dan payout. Sekarang kita buat dulu yang transaction. Model namanya adalah transaction. Ini harusnya model transaction. Kemudian kita perlu ID seperti biasa. Ini kita copy aja. Kita copy. Kemudian di bawahnya ada. Nah ini kita buat owner ID. Ini kita buat string. Kemudian tambahkan di bawahnya untuk relasinya owner ke user, kemudian relation. Nah, karena nanti kalau kita cek di IRD-nya itu relasi ke user itu ada 2 ya. Jadi kita bisa bikin unik. Kalau kita kasih nama di sini misalkan transaction owner relation, baru kita tambahkan fields-nya itu adalah owner ID dan reference ke ID. Oke. Lalu ada ini kita tambahkan dulu aja di sini. User ID string, lalu di sini user, kita connect ke user relation, nama relationnya adalah transaction member relation ya misalkan. Oke, nah, jadi kan dia beda nih. Tambahkan fields, user ID dan reference ke ID. Lalu ada group ID. Ini kita define dia string dan kita relasiin group relation karena di transaction dan group itu cuma ada satu relasi, jadi kita nggak perlu kasih nama kayak gini ya. Oke, jadi kita bisa langsung aja fields-nya adalah group ID dan reference ke ID. Oke, lanjut ada price. Ini kita simpan sebagai integer, lalu ada type. Nah ini kita perlu buat enum-nya dulu, berarti di sini enum transaction type, berarti ada pending, kemudian ada sukses dan ada fail. Lalu ini kita bisa define transaction type. Oke, ini kita kasih new label dan defaultnya adalah pending. Oke, lalu ada terakhir ada created at. Ini datetime dan defaultnya adalah now. Nah, terakhir kita map si transaction-nya jadi nama tabelnya nanti adalah transactions. Nah, baru kita bisa tambahin ke grup dulu nih. Ke grup, kita cari grup. Nah ini yang grup kita bisa tambahkan namanya adalah transaction. Oke, lalu kita ke user. Nah di user baru kita tambahkan di bawahnya nih, misalkan untuk yang owner itu namanya adalah owner transaction kita panggil modelnya. Oke, kemudian kita relation namanya adalah kita ambil yang bawah ya, ambil yang bawah. Tadi yang owner namanya adalah transaction owner relation. Oke, kita paste di sini. Lalu ada member transactions. Nah, ini transaction relation dan kita ambil namanya tadi ya. Namanya adalah transaction member relation. Oke. Harusnya udah nggak ada error ya. Kita lanjut ke table terakhir ya. Harusnya ke table terakhir dan ini kita tambahkan model namanya adalah payout. Oke, ini kita paste aja untuk ID-nya. Sorry, kita copy. Lalu di bawahnya kita bisa tambahkan user ID. User ID mungkin kita bisa ambil dari password reset ya misalkan untuk code-nya. Nah, seperti ini. Lalu ini kita selesaiin dulu aja ya untuk model payout-nya. Lalu ada amount. Itu integer, lalu ada bank name, ini string, lalu ada bank account number, itu dia juga string ya, kita simpan ya. Oke people, with the spirit of learning, itu saja pembelajaran pada video kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala ketika proses pembelajaran, silakan bertanya melalui forum yang sudah disediakan oleh tim BWA atau bertanya langsung melalui grup seperti Discord atau Telegram yang sudah disediakan oleh tim BWA. Oke people, with the spirit of learning, sampai jumpa di video selanjutnya.
Oke, lalu ada bank account name. Ini juga kita simpan string. Lalu ada status kita ambil dari transaction type, dan ini dia nullable, kemudian defaultnya itu adalah pending. Kemudian ada proof, oke, untuk nyimpan bukti atau untuk nyimpan file name dari bukti, misalkan bukti transfer ya. Lalu ini string default, ini nullable ya, dia nullable dan tipenya adalah text. Terakhir ada created at datetime, defaultnya adalah now. Kemudian kita define untuk nama tabelnya nanti adalah payouts. Oke, yang terakhir untuk user kita tambahin aja di user. Oke, namanya misalkan payouts ya, payouts seperti ini. Oke, harusnya udah lengkap ya untuk skema prismnya kita save. Nah, sekarang kalau kita cek di dokumentasinya lagi, kalau udah kita buat, nah kita disuruh ngejalanin migrate ya. Kita copy aja. Ini kita paste di sini ya. Kemudian kita coba enter. Oke, di sini udah kebuat. Jadi dia ada kalau kita cek dia ada migration baru nih di sini nih. Oke, dia kesimpan migration SQL-nya kayak gini. Oke, seperti itu. Dan di sini berarti kalau kita cek di dbeaver kita refresh. Oke, ini kita cek hey how public table. Oke, ini kok belum ada ya. Oke, sebentar. Saya cek dulu. Oke, lanjut. Ternyata di sini di dbeaver itu kita perlu edit dulu untuk connection-nya. Dan teman-teman pastiin untuk centang show all database-nya ya di sini. Kalau udah kita test correction, kalau udah oke, kita klik oke. Dan harusnya di sini udah muncul nih database kita ya. Nah, kita masuk ke public-nya dan di sini nih untuk table-table kita. Oke, seperti itu. Oke, people with the spirit of learning, itu saja pembelajaran pada video kali ini. Jika teman-teman mengalami kendala ketika proses pembelajaran, silakan bertanya melalui forum yang sudah disediakan oleh tim BWA atau bertanya langsung melalui grup seperti Discord atau Telegram yang sudah disediakan oleh tim BWA. Oke, people with the spirit of learning, sampai jumpa di video selanjutnya.